Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil a'izza rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini, pagi tanggal 30 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita di penghujung akhir dari bulan Hijriah, dan insyaallah sore nanti ya kita akan masuk 1 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa? 29 ya. 29 sekarang 29 Juli 2022 Masehi. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kita diberikan kesempatan untuk bermuwajahah, bertatap muka pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu agama, bersama-sama belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar nasihat-nasihat dari para ulama. Kita mohon pada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketulusan pada kita dan niat yang lurus dalam segala aktivitas kita. Sebagaimana kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Min Wasayas Salafi Lisyababi, di antara wasiat generasi salaf untuk para syabab, ya, para pemuda, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan di sini beliau mengumpulkan ada 15 wasiat dari generasi salaf dahulu yang hakikatnya ini tidak khusus untuk syabab, ya. Memang masa syabab, masa muda itu adalah masa keemasan, masa yang kuat, masa yang wah, ya, dibanding masa tua. Namun namanya nasihat, maka yang bisa mengambil manfaat darinya adalah orang-orang yang beriman, dan itu mencakup syabab dan selain dari mereka. Makanya kita bersama-sama membaca ini, dan semoga ini menjadi nasihat juga, ya, menjadi pengingat bagi kita semuanya. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 wasiat, ya. Kita bahas muqaddimah dari beliau hafizahullah dan 2 wasiat. Dan sekarang kita akan masuk kepada wasiat yang ketiga yang ada pada halaman ke-10. Pada halaman ke-10. Qala al-musannifu, Syekh mengatakan hafizahullah, al-wasiyatu tsalitsah, wasiat yang ketiga, maja'a an Malik bin Dinar radhiyallahu anhu anhu qala. Itu wasiat yang datang dari Malik bin Dinar. Mengapa dinar disebut dengan dinar? Dinar, apa nih dinar? Ya, mata uang atau uang kepingan uang dari emas, ya, itu namanya dinar.
Bahkan untuk sekarang ini kalau di dunia mata uang yang paling tinggi itu mata uang mana? Dinar. Dinar mana? Dinar Kuwait, ya. Kalau orang-orang awam pahamnya mereka pound sterling, pound sterling yang lebih tinggi, tapi dinar lebih tinggi. Nggak tahu berapa satu dinar berapa rupiah, ya. Berapa? 35.000. Masya Allah. 2 kalinya dinar Bahrain, dirham Bahrain, ya. Kalau dirham Bahrain, 1 dirham 10 real kurang lebih, ya. Masya Allah. Berarti sana 2 kali lipatnya, ya, kurang lebih 18, 19 atau 20 real. Taib. Dinar, mengapa disebut dengan dinar? Dinar disebut dengan dinar, summiya dinar dinara, ya. Li'annahu idza ukhidha bihaqqihi, kalau seandainya dikeluarkan haknya maka menjadi din. Apa itu din? Agama. Tapi kalau dikeluarkan tidak sesuai dengan haknya maka menjadi nar. Apa artinya nar? Neraka, ya. Dinar. Ini diantara perkataan seorang salaf menjelaskan tentang istilah dinar. Taib. Apa yang beliau katakan rahimahullah, Malik bin Dinar, innamal khairu fis syabab. Kebaikan itu hanyalah ada pada syabab, kata beliau. Ya, kebaikan itu hanyalah ada pada syabab. Ya. Meskipun tidak khusus dari mereka saja, namun ada hal penting, wasiat penting yang terkandung di dalamnya. Makanya Syekh mengatakan hadza tanbihun azim min Malik bin Dinar rahimahullah. Ini merupakan peringatan yang agung, yang besar dari Malik bin Dinar li ahamiyati hadhil marhalah, ya, akan pentingnya tahapan kehidupan tersebut. Fase kehidupan syabab itu sangat-sangat penting sekali. Wa anna syab idza ahsana istighlalaha hassala khairan azima. Dan bahwasanya seorang pemuda itu ketika dia benar-benar memanfaatkannya, masa syabab tersebut, ya, dia baik dalam memanfaatkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi, dan apa yang dihasilkan di masa syababnya, masa mudanya, akan menjadi rakizah, menjadi asas, pondasi, dasar yang kuat, umdah, ya, menjadi tiang, wa aslan thabitan, dan menjadi pokok dasar yang kokoh, ya, baqa ma'ahu ila mamatihi, yang akan terus ada bersamanya hingga dia meninggal dunia. Naf'an li nafsihi, dan itu akan bermanfaat untuk dirinya, wa naf'an li ummatihi, bisa memberikan manfaat untuk umatnya, wa nushan li ghairihi, dan bisa menjadi nasihat untuk selainnya. Ya, ini terkhusus, ya, adalah ilmu. Ketika dia mendapat atau belajar mengambil ilmu di masa syabab, maka itu lebih kuat, lebih bagus daripada di masa tuanya. Ya, makanya dalam peribahasa Indonesia dikatakan apa? Apa? Iya, belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu, gitu ya. Sedangkan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Kalau kita masih syabab, masih muda, ya, akan kokoh. Seperti kalau antum mengukir di batu itu sulit hilangnya, ya, akan terus ada. Dan subhanallah, saya belajar sekitar tahun 2000 dulu, ya, ketika pertama kali belajar fokus benar-benar agama, kemudian disampaikan entah itu ayat ataupun hadis atau bait syair, sampai sekarang masih kuat, ya, tinggal terkadang perlu dimurojaah, ya, meskipun pasti sebagian ada yang lupa, ya, tapi diantaranya bahkan ada yang tidak dihafalkan ingat terus, ya, kok nggak hilang-hilang itu, subhanallah. Itu semuanya tentu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diantara sebabnya karena ketika seorang menuntut ilmunya di waktu syabab itu, ya, waktu usia belum sampai 20 tahun pada saat itu, ya. Nah, ini penting. Kalau sudah seperti itu, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi umatnya, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarganya, ya. Berbeda dengan orang tua, orang yang sudah tua, menghafal lupa terus, kan, menghafal lalai terus,
Di antara antum mungkin ada yang berusaha menghafal surat Al-Bayyinah, sudah hafal kemudian hilang lagi, tidak dimurojaah, hilangnya cepat hilangnya. Ya, ini berbeda. Makanya masa syabab adalah masa keemasan. Dan Allah ya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji masa syabab. Rasul mengatakan ya dalam sebuah hadis berkaitan dengan masalah 7 golongan yang akan dinaungi darinya, ya dengan naungannya tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang syabab, pemuda yang dia tumbuh berkembang itu terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan yu'jibu rabbuna atau yu'jibullah ya syabab laisa lahu sabwah. Allah itu takjub kepada seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat. Ya, dia fokus beribadah. Ya, tidak kesana kemari. Tapi apa? Sibuk dia gunakan waktunya untuk kebaikan. Untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah banyak di tengah kita sekarang syabab yang seperti itu. Bainama idza lam yuhsin dzalika adha'am 'ala nafsihi hurriyat hadhil marhalah wa barakataha. Ya, sebaliknya ketika dia tidak benar-benar baik memanfaatkan hal tersebut, maka dia menyia-nyiakan kebaikan tahapan tersebut dan keberkahannya. Ya, betapa banyak generasi sekarang yang seperti itu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Sibuk dengan HP, sibuk dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan game, sibuk dengan apa lagi? Ya, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali mungkin kepuasan dirinya, ikut-ikut orang lain, atau mungkin berkaitan dengan masalah dunia, mungkin dia dapat dunia di situ, puas, marem, mantap, ya senang, tapi akhiratnya waktu sia-sia. Apalagi yang menjadi masalah besar sekarang ini, ya, ternyata sebagian game-game tersebut itu modelnya bersambung, ya, bukan sekali main selesai gitu ya, tapi ini bersambung, berseri, yang butuh berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, ya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ini yang sangat disayangkan sekali di tengah kita. Kemudian juga muncul akhir-akhir ini yang sedang ramai dibahas di Indonesia, apa itu Citayam Week, apa? Citayam Fashion Week, ya. Jadi para syabab yang datang dari Citayam, Bogor dan termasuk Jakarta datang ke Jakarta, ya. Di situ ada zebra cross. Kemudian dengan outfitnya masing-masing, pakaian gaya-gayaan masing-masing, kemudian hanya melewati zebra cross, kemudian di apa? Difoto, ya, seakan-akan mereka adalah seorang model. Syabab-syabab putus sekolah, ya. Ini menunjukkan apa? Kalau seperti itu, kebanyakan seperti itu, na'udzubillah, ya tinggal dihitung aja 20-30 tahun ke depan, ya kurang lebih seperti itu nanti. Bahkan dimanfaatkan oleh orang-orangnya itu, laki-laki gemulai atau laki-laki tulang lunak katanya, ya, yang kemudian mau dibina oleh pemerintah Jakarta dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting untuk dihilangkan. Dengar-dengar sudah dihilangkan, ya, sudah dihilangkan, alhamdulillah, ya. Para syabab sekarang itu ada kayak kurang kerjaan, ya, ada ini ikut, ada itu ikut. Makanya ini perlu digencarkan apa? Taklim di setiap tempat. Hanya saja memang di mana-mana namanya masjid, di mana-mana namanya orang yang berusaha untuk baik, di mana-mana orang yang berusaha untuk soleh, yang ikuti itu tidak sebanyak orang yang seperti itu. Ya, makanya jangan heran nanti kalau Dajjal itu pengikutnya banyak. Ya, makanya orang-orang fasik sekarang pun yang mengikutkan banyak. Dari mereka yang mungkin jadi YouTuber, jadi
Facebooker, ya, punya Twitter, punya akun ini dan sebagainya, dari tukang sihir, tukang macam-macam, itu yang mengikuti banyak. Dan bukan hanya orang kufar saja, kaum muslimin dari para syabab muslim, ya, termasuk bisa jadi orang-orang tua pun ikut menjadi followernya, ya. Ini hal yang menyedihkan untuk generasi selanjutnya dari kaum muslimin secara khusus. Taib. Beliau mengatakan wa indama yajtami'u lisyabi quwwatu syabab wa faraghul waqti wa wafratul mali bil yadi fahadi takunu muhlikatan lahu. Dan ketika terhimpun bagi seorang pemuda, ya, kekuatan di waktu muda, karena waktu muda lebih kuat daripada di waktu tua, ya. Namanya petinju paling antara umur 20 sampai berapa? Sebelum 40, ya. Atau namanya apa lagi, ya, olahraga-olahraga yang kuat-kuat itu adalah yang syabab. Kemudian yang pertama kuat masa syabab, kekuatan masa syabab. Kemudian faraghul waqti, waktu luang, waktu kosong, ya. Kemudian wafratul mal bil yad, harta yang melimpah yang ada di tangan, ya. Kalau ini terkumpul pada syabab, ya, dan dia tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pijakan, fahadhihi takunu muhlikatan lahu, bisa menjadi sebab kebinasaan baginya, ya, bisa menjadi sebab kebinasaan baginya. Ada orang-orang ketika dia bukan siapa-siapa, terkhusus dalam masalah urusan dunia, ya, tidak kenal namanya narkoba, tapi ketika sudah menjadi seorang yang luar biasa, mungkin dari artis, penyanyi dan sebagainya, ya, duit banyak, masih muda, kemudian waktu luang bisa jadi banyak, akhirnya terjadi apa? Terjadilah kebinasaan di situ baginya, ya, menjadi penyebab keburukan dan keburukan. Kama qala qail, sebagaimana seorang penyair yang berkata, inna syababa wal faragha wal jadata mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang dan harta itu bisa merubah, bisa merusak seorang hamba dengan serusak-rusaknya, ya, sangat berpotensi untuk merusak seorang pemuda. Nah, ini ketika terkumpul pada seorang pemuda. Fa idzan dhamma ila quwwati syabab wa faraghil waqti wa wafratil mal amrun rabi'. Seandainya kekuatan di masa muda, waktu yang luang, harta yang melimpah tersebut bergabung atau ditambah lagi dengan perkara yang keempat, wa huwa kathratul fitan, banyaknya fitnah, ya, banyaknya fitnah, wa qurbuha minasyab, dan dekatnya fitnah tersebut dari seorang pemuda, wa kathratu abwabiha, dan banyaknya pintu-pintu fitnah, fa hadhihi min a'zamil muhlikat lisyabil lati yajni biha ala marhalati syababihi jinayatan 'azimah. Maka ini termasuk dari sebab kehancuran, kebinasaan bagi seorang pemuda, ya, yang akan dapat merusak, ya, fase atau masa syababnya dengan serusak-rusaknya. Wa yufawwitu ala nafsihi khairas syabab wa barakatahu, dan ini bisa melewatkan dari dirinya, ya, kebaikan di masa muda dan keberkahan di masa muda tersebut, ya. Dan yang paling berbahaya yang mana ini dari keempat ini? Mana yang paling berbahaya dari keempat ini? Apa saja tadi? Pertama, masa muda. Yang kedua, waktu yang luang. Ketiga, harta yang melimpah. Terakhir, banyaknya fitnah dan pintu-pintu fitnah yang terbuka dan dekat dengan syabab. Yang mana yang paling bahaya? Yang keempat ini yang paling berbahaya. Fitnah, ya, cobaan dari segala arah. Ini banyak fitnah, ya, dan sekarang fitnah begitu dekat dengan syabab melalui sebuah alat kecil yang disebut dengan HP, tapi yang ada internetnya, ya. Kalau yang tidak ada internetnya,
mau apa? Paling pol main snack, bantu mie dan sebagainya. Ya. Tapi kalau ada internetnya ini yang menjadi fitnah. Ya. Makanya ada seorang anak ketika pendiam diberi kebebasan dengan internet di kamarnya, diam, tidak diperhatikan, tidak dikontrol. Wah, bisa mengerikan itu. Apalagi kalau dia ya kemudian berkomunikasi dengan orang lain dengan lewat jejaring sosial. Ya, dan itu diantara cara dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij contohnya ya, untuk mengambil atau mencuri para syabab ya. Dan itu diantara yang dikhawatirkan oleh orang-orang Arab Saudi di sini ya. Fitnah Khawarij ya, itu termasuk fitnah yang besar di sini. Makanya pelanggaran yang begitu besar di sini ketika berkaitan dengan masalah terorisme. Ya. Money laundry, apa namanya? Cuci uang. Ya, atau demikian pula dan hal-hal yang semacamnya. Ketika ada kaitannya dengan terorisme, maka itu adalah pasal yang begitu mengerikan di sini. Nah, ini bahayanya. Ya, itu bisa menjadi sebab apa? Kerusakan, kehancuran bagi syabab. Fa Malik bin Dinar rahimahullah kana yaqul innamal khairu fi syabab, ya, kebaikan hanyalah ada pada syabab, tanbihan minhu ala idhamil barakah wal khair fi hadhil marhalah ini untuk sebagai pengingat dari beliau akan agungnya keberkahan dan kebaikan pada fase tersebut idza waffaqallahu syab wa a'anahu ala sighlaliha fi ma yurdi, apabila memang Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan pertolongan baginya untuk bisa memanfaatkan masa muda ya dalam hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanfaatkan untuk hal yang baik. Ya, ini yang kita bukan hanya khusus untuk syabab, baik kita juga kita berusaha untuk melakukan hal-hal ya yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Dan hakikat dari ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. Ya, sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin ya. Makanya kita berjuang untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu wasiat yang ketiga. Kita masuk ke al-wasiyah ar-rabi'ah, wasiat yang keempat. Wa min wasayas salaf lil syabab, dan di antara wasiat generasi salaf dahulu untuk para pemuda, maja'an Zaid ibni Abi Zarqa qala, dari Zaid bin Abi Zarqa yang berkata, kharaja Sufyan yakni Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah keluar, datang pada wa nahnu ala babihi, ya, keluar dari rumah sementara kita sedang berada di depan pintu rumah beliau. Faqala, kemudian beliau berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah mendapatkan keberkahan dari ilmu ini. Fa innakum la tadrun, sungguhnya kalian tidak tahu, la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, sungguhnya kalian tidak tahu, la'allakum, bisa jadi kalian tidak sampai kepada apa-apa yang kalian cita-citakan. Ya, kalian tidak akan sampai kepada cita-cita kalian, tidak bisa mewujudkannya. Makanya jangan ditunda-tunda. Ambil ilmu, keberkahan ilmu sekarang ini ya, karena namanya usia ya, tidak mengenal, karena namanya kematian tidak mengenal usia. Liyufid ba'dukum ba'dah, ya, hendaknya sebagian dari kalian memberikan faidah, memberikan ilmu kepada sebagian yang lain. Nah, makanya termasuk kita antum ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ketika antum duduk-duduk jangan kosong duduk-duduk antum itu dari apa? Dari faidah ya. Dari faidah. Ngobrol-ngobrol sedikit ya,
sisipkan ilmu padanya. Ngobrol-ngobrol sedikit, sisipkan ilmu. Ngobrol-ngobrol ketawa, ya, lepas, santai, sisipkan ilmu, sisipkan faedah. Supaya apa? Supaya berkah waktu ini, ya. Antum duduk santai di istirahat, sisipkan adab, sisipkan ilmu, ya. Dengan hal tersebut antum akan mendapatkan kebaikan yang melimpah, ya. Dan di antara biasanya kita ketika lagi kumpul-kumpul, ya, sesama ustadz waktu di Indonesia, di antara ustadz masya Allah yang santai, terkadang kalau ada acara daurah atau seminar dari ulama Yordania atau ulama Madinah, ya, kemudian pas di waktu-waktu luang, ya, adalah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, hafizahullah. Beliau ini kalau sedang sama beliau, banyak dari asatidzah ngikuti beliau, ya, karena ada istifadah di situ, ada faidah yang akan diberikan, ya, sehingga mereka bisa mengambil faidah, ya, bisa mengambil faidah. Ngumpul-ngumpul sambil jalan kasih faidah, ngumpul-ngumpul sambil jalan tanya, ayo masalah apa, diobrolkan, ya, ini supaya apa? Supaya faidah banyak didapatkan. Dan sekali lagi, ya, hal-hal santai tidak kosong dari ilmu, ya, kalau bisa memberikan faedah pada yang lainnya maka jangan ditunda. Baik, bagaimana penjelasannya? Beliau mengatakan qauluhu, ucapan beliau, ta'ajjalu barakat hadzal ilmi, bersegeralah mengambil keberkahan dari ilmu ini, intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilm. Artinya manfaatkanlah kesempatan waktu muda kalian, ya, dan manfaatkanlah waktu tersebut untuk mendapatkan ilmu, ya. Hal yang paling bermanfaat itu ilmu. Mengapa? Li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyat wa dzakirah wal qudrah 'ala al-istidkar mithla ma huwa fi marhalati syababih. Karena manusia itu ketika sudah tua, idza kabura, dia tidak memiliki nasyat, kegiatan, maksudnya giat, semangat, wa dzakirah, kekuatan hafalan, wal qudrah, kemampuan untuk mengingat ilmu, ya, untuk menambah ilmu sebagaimana ketika dia di masa mudanya, ya. Jadi berbeda. Nah, ini kalau dimanfaatkan di waktu muda, itulah yang terbaik. Idhafatan ila ma yaqtanifuhu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghil wa masalihah. Belum lagi ditambah dengan apa? Dengan banyak hal yang menyelimutinya, mengitarinya. Tanggung jawab, sudah menikah, ya, tanggung jawab apa? Cari nafkah, ya. Kemudian apa lagi? Amal, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, masyaghil, kesibukan-kesibukan, masalih, mungkin ada kemaslahatan tertentu, ya. Kalau sudah tua banyak kesibukan. Kalau masih masa muda masih kosong, ya, belum menikah, tidak cari duit, kan. Demikian pula belum punya kesibukan kecuali yaitu menuntut ilmu, contohnya, ya. Belum banyak rekan bisnis kerja, ya, karena dia belum memiliki bisnis, ya. Jadi fokus untuk ilmu. Baina masyab laisa indahu syai'un min dzalika. Berbeda dengan seorang pemuda yang tidak memiliki semua itu, ya. Tidak punya banyak ikatan-ikatan, kesibukan-kesibukan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini bedanya, sehingga masa muda adalah masa keemasan yang sepatutnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Wa aidan juga fa inna marhalat asy-syabab tanqadi syari'a. Waktu muda itu cepat berlalunya. Kama qala Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Tidaklah aku menyerupakan waktu muda kecuali dengan sesuatu yang
ada di apa namanya, di lengan dari pakaianku, kemudian jatuh. Jadi hanya sesaat, seakan-akan seperti sesuatu yang ada di lengan pakaiannya kemudian jatuh, seret, udah cepat sekali ya, habis. Nah, itu masa muda. Makanya kalau kita sadarnya sejak zaman dahulu, ya kan, kalau kita fokusnya sejak zaman dahulu, maka kita akan memanfaatkan hal tersebut ya. Tapi sekarang kita sudah, sebagian besar sudah berumur, sudah bau tanah katanya ya. Dan di satu sisi juga ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, terkadang seorang mungkin dia lihat di sosial media ada orang-orang yang, kan banyak sekali orang-orang yang suka pamer sekarang ya. Umur 20 tahun sudah punya proyek, umur 25 tahun penghasilan sudah sekian miliar ya. Termasuk kemarin ada orang-orang yang akhirnya dibui itu kan ya, jamnya 7 miliar dan sebagainya, ya Allah. Beli mobil Lambo seperti beli cireng aja ya, dan sebagainya. Ini apa ini, orang kok pamer terus ya. Ya ternyata memang bukan duitnya dia. Dan orang kalau bukan duitnya dia itu lebih apa? Lebih, antum ketika dapat duit, antara hasil jerih payah antum benar-benar dengan mungkin hadiah atau dikasih orang, lebih cepat yang mana biasanya? Lebih cepat yang dikasih orang, apalagi itu duit orang bukan duit dia sebenarnya ya. Kalau itu jerih payah antum akan benar-benar memanfaatkan dengan baik. Saya capek untuk mendapatkan ini 1 miliar ini, saya berpuluh-puluh tahun ini, masa kemudian sudah dapat mau buat minum-minuman, mau buat beli paket internet yang apa, mau buat beli yang wah-wah semuanya, eman ya. Kalau dia mau berpikir ya, meskipun bisa jadi ada orang yang seperti itu juga, dapat mendapatkannya capek, kemudian mudah dikeluarkan buat judi, buat lain sebagainya ya. Nah, maksud saya ketika melihat orang seperti itu, sementara kita umur sudah berapa, bertahun-tahun kerja, tabungan belum wajib zakat bisa jadi, nggak usah apa namanya, nggak usah apa, minder ya, nggak usah minder dengan semua itu. Duit yang dia kumpulkan mungkin dari umur 20 tahun sampai 60 tahun, dia innalillahi, bukan duitnya lagi, sudah beres. Mau yang ber-MM itu bukan duitnya lagi. Duitnya siapa? Ahli waris ya. Berarti dia tidak memanfaatkan uang yang dia dapatkan selama ini semuanya. Berbeda dengan kita, dapat gaji habis, kita manfaatkan semuanya berarti kan. Lebih bagusan mana coba? Kita manfaatkan untuk yang baik lagi. Terkadang kita ngutang ya, buat nafkah, buat beli hal yang bermanfaat ya, kita manfaatkan dengan baik. Nah, dia cuma cari-cari, setelah terkumpul duitnya buat orang lain. Kalau kita cari, kita manfaatkan semuanya. Wih, habis alhamdulillah, bahkan kurang alhamdulillah. Agar hidup lebih hidup, punya utang ya. Ada yang pernah berkata seperti itu ya. Hidup ini akan lebih terasa hidup kalau punya utang. Kalau nggak punya utang kurang semangat. Jangan ditiru tapi ya. Ya, itu mungkin untuk menghibur dirinya sendiri ya, atau hiburan bagi orang yang punya utang ya. Karena namanya hidup, terkadang kita butuh berutang untuk hal-hal yang bersifat penting ya, darurat, bukan untuk memperkaya diri. Baik. Kemudian beliau mensyarah lagi ucapan dari Zaid bin Abi Zarqa. Qauluhu, ucapan beliau, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena sungguhnya kalian tidak tahu, bisa jadi kalian tidak sampai kepada apa yang kalian cita-citakan. Anna syabab qad yu'ammilu an yuhasila minal ilmi kadza. Maksudnya bisa jadi seorang pemuda itu bercita-cita untuk mendapatkan ilmu sekian. Wa an yahfadha kadza, hafal
Al-Quran atau hadis ataupun matan-matan kitab ulama sekian. Wa an yaqra'a minal kutubi kadza, mungkin dia bercita-cita untuk membaca buku selesai sekian. Wa ghayraha minal umuri allati yu'ammiluha, dan perkara-perkara yang lain yang menjadi cita-citanya, harapannya. Fala yuhasil, tapi tidak berhasil ternyata. Walakin idza jahada nafsahu, tapi kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh berjihad melawan dirinya, wasta'ana billah. Nah, ini jangan sampai dilupakan, dan mohon pertolongan pada Allah, ya. Dalam segala sesuatu mohon pertolongan pada Allah. Wa harasa ala ightinami marhalati syababihi, dan dia semangat antusias untuk memanfaatkan jenjang fase masa mudanya. Fa innahu bi idznillah azza wa jal yuhassilu khairan 'azima, maka dengan izin Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Kalau dia tunda-tunda terus, ya tidak bisa. Tapi kalau dia semangat pelan-pelan akan banyak yang dia dapatkan. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai keridhaan kami akan berikan petunjuk pada mereka untuk mendapatkan jalan-jalan kami, ya. Dan sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, bersama orang-orang yang muhsin. Ya, ini menunjukkan hendaknya bersungguh-sungguh. Wa qaluhu, dan ucapan beliau, liyufid ba'dukum ba'dha, hendaknya sebagian memberikan faidah pada sebagian yang lainnya. Fihi hathun lisyabab ala iqtinabi liqa'atihim bi ba'din bil faidatin nafi'ah wa husni tadzakuril ilm. Ini motivasi dari beliau untuk para syabab agar memanfaatkan perjumpaan, liqa, pertemuan di antara mereka satu sama lain agar diisi dengan faedah yang bermanfaat, dan juga untuk kesempatan untuk tadzakurul ilm, yaitu untuk mengingat-ingat ilmu, memurajaah ilmu, ya, dengan baik. Maka ya ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, insyaallah nanti kita lanjutkan, ya.
Baik. Saya tadi ingin menyampaikan sesuatu cuma lupa. Baik, alhamdulillah ingat. Makanya ikhwas sekalian azanallahu wa iyyakum, tadi terakhir apa liyufid ba'dukum ba'dha, hendaknya sebagian dari kalian memberikan faedah pada sebagian yang lainnya, saling berbagi ilmu. Dan beliau sampaikan bahwa ini motivasi bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuan di antara mereka dengan saling memberikan faedah, ya, kemudian dimanfaatkan untuk mengambil ilmu. Ikhwas sekalian azanallahu wa iyyakum, ya, makanya di antara para duat, ya, terkhusus para duat ataupun masyaikh di Arab Saudi di sini, kalau mereka adakan perkumpulan, ada daurah yang berapa orang, ya, gitu, di waktu-waktu senggang mereka terkadang kumpul berapa orang, 2 orang 3 orang, satu sama lain itu setoran ilmu, ya, satu sama lain setoran ilmu. Maksudnya mereka memiliki hafalan, entah murojaah Al-Quran atau entah murojaah kitab-kitab yang yang sudah dihafal dari matan-matan ilmu, ya. Satu sama lain saling mengingatkan, ya, kalau ada yang salah dibenarkan, kalau ada yang keliru dibenarkan, ya. Di antara mereka juga ketika syekh mengisi, kalau di kajian, ya, maka yang lainnya menyimak, duduk menyimak, ya. Duduk menyimak, ya, karena bisa jadi dapat faedah yang baru dari temannya, ya. Tidak apa namanya, ya, memang sebagian ada yang mungkin tidak hadir, ya, tapi sebagian yang lain yang kita katakan sebagian ini, ya, mereka hadir di kajian untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, ya, bisa jadi ada yang baru, ada ilmu baru, atau sekedar mengingatkan kembali, ya, dari ilmu-ilmu yang pernah didapatkan. Makanya termasuk antum ketika duduk di majelis ilmu atau ngobrol sama teman, mungkin ada yang lupa ketika ngobrol atau ketika menyimak kajian, ingat kembali, oh ini permasalahan ini yang dulu sempat saya hafal, ternyata lupa, kemudian ingat lagi sekarang. Oh, ini zikir ini kayaknya dulu saya sering mengamalkan tapi sekarang sudah lama karena tidak saya amalkan, lupa. Akhirnya perlu dibaca lagi. Oh, doa ini dulu saya sering amalkan tapi subhanallah lupa, ya. Karena kalau tidak diamalkan akan lupa, ya. Sehingga dengan duduk di majelis ilmu, dengan berkumpul, berjumpa dengan sesama, maka faedah banyak akan didapatkan. Paham, ya? Nah, al-wasiyah al-khamisah, wasiat yang kelima. Wa min wasayati salafi lisyabab, di antara wasiat generasi salaf bagi para pemuda, ma warada 'anil Hasan al-Basri, yaitu wasiat yang datang dari Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in mulia. Katsiran ma kana yaqul, beliau ini sering berucap demikian, sering menyampaikan kepada syabab, ya ma'syarah syabab, wahai sekalian pemuda, alaikum bil akhirah, hendaknya kalian perhatian dengan perkara akhirat. Fatlubuha, carilah, kejarlah perkara akhirat. Fakatsiran ra'ayna min man talabal akhirah fa adrakaha ma'ad dunya. Betapa seringnya kita lihat orang yang mencari akhirat, maka dia akan dapat akhirat bersamaan dengan dunia. Siapa yang mencari akhirat, Allah kasih akhirat dan dunia, ya. Wa ma ra'ayna ahadan talaba dunya fa adrakahul akhirata ma'ad dunya. Dan tidak pernah kita melihat seorang dia mencari dunia lalu dia mendapatkan akhirat bersamaan dengan dunia, ya. Orang yang mencari dunia, apa yang didapat? Dunia, akhiratnya lewat. Tapi berbeda dengan orang yang mencari akhirat, dia akan mendapatkan akhirat, dunia dapat, ya. Akhirat dapat, dunia dapat. Karena orang yang mencari akhirat, Allah tanggung urusan dunianya, tidak mungkin tidak, ya. Dunia akan datang padanya dengan hina, ya. Berbeda dengan orang yang fokusnya adalah dunia, akhirat tidak akan dapat, ya. Makanya terkadang kasihan, ya, termasuk tadi syabab-syabab tadi, pemuda-pemuda Citayam Fashion Week atau yang semacamnya, ini sekarang emang yang lagi viral soalnya, ya. Dan setiap masa terkadang ada hal-hal yang aneh, ya, atau terkadang ada sebagian orang yang membuat video dengan konten yang menarik, tanya kepada orang, tahu nggak rukun Islam, rukun iman, gitu kan, tahu nggak surat ini, surat itu, dari surat-surat yang pendek, ya, ya, atau hal-hal yang
selain daripada itu, ya, ternyata dari mereka tidak paham urusan akhirat, ya, tidak paham urusan akhirat. Nah, ini kan menyedihkan. Generasi kalau seperti itu tidak paham urusan akhirat, menyedihkan. Ya, sebagaimana banyak juga dari sarjana lulusan perguruan tinggi Islam di Indonesia, bisa jadi bacaan Al-Qur'annya masih plekak-plekuk atau plekak-plekuk itu, ya, tidak lancar. Padahal S1 agama, mungkin S1 syariat atau S1 apa, tapi bacaan Al-Qur'annya tidak sepatutnya. Semestinya perguruan tinggi tersebut memberikan syaratnya untuk masuk S1 di sini harus lancar membaca Al-Qur'an, ya, yang tinggi syaratnya. Ya, karena yang akan dia pelajari ketika berkaitan dengan masalah agama, dia akan sering interaksi dengan Al-Qur'an, ya. Dia akan sering interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, makanya kalau di perguruan tinggi Arab Saudi terkhusus, ya, termasuk yang memiliki cabang di Indonesia, ya, kalau untuk belajar i'dad lughawi bahasa itu syaratnya berapa juz, ya? 1 juz kalau tidak salah, hafal 1 juz. Kalau untuk syariat waktu itu 3 juz atau 5 juz, saya lupa, ya. Ustaz Firanda di videonya pernah cerita untuk S2 atau S3 kalau tidak salah, ya, atau S2, ya, itu syaratnya berapa, 10 atau 10 juz kalau tidak salah, ya, di Madinah, ya. Nah, itu seandainya dia hafal 1 juz, bacaan Al-Qur'annya secara umum bagus insyaallah, ya, karena untuk hafal 1 juz itu akan dia ulang-ulang terus bacaannya. Jadi antum untuk bisa menjaga hafalan itu harus dibaca diulang-ulang, tidak mungkin tidak, ya. Jangan harap antum baca sekali seret langsung hafal seumur hidup, mustahil, ya, mustahil. Butuh antum murajaah secara terus menerus, ya. Semestinya seperti itu. Taib. Bagaimana syarahnya? Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa hadza tanbihun 'azimun jiddan min al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini adalah peringatan yang sangat-sangat besar, yang agung dari seorang imam, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Lisyab, bagi pemuda, bi an yaj'ala hammahul akhirah, agar fokusnya, ya, agar ambisinya itu akhirat. Wa an ya'tani bi tahsiliha, dan hendaknya dia perhatian untuk mendapatkan akhirat. Wa syaghala waqtahu bima yuqarribuhu min rabbih, dan menyibukkan waktunya dengan hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'ala dzalika fa innallaha azza wa jalla yamunnu 'alaihi bi nasibihi wa hadhihi minad dunya. Dan sungguhnya apabila dia melakukan hal tersebut, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia padanya, bagiannya dari dunia, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba tersebut. Pasti Allah akan cukupi dunianya. Yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para syabab sekarang ini diarahkan pada dunia, ya, diingatkan akhirat, ya, diingatkan akhirat. Ayo dek ngaji biar pahalanya banyak di sisi Allah, biar kamu nanti masuk surga, ya. Jangan ayo dek ngaji, nanti kalau kamu pintar banyak yang ngundang, kamu jadi qori, duitnya banyak, bisa beli mobil, bisa apa lagi, punya istana dan sebagainya. Dari akhirat diarahkan ke dunia, itu namanya, ya. Ayo dek ngaji, ya, nabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka. Nah, ingatkan mereka terus tentang akhirat. Itu sekadar contoh, dan penting juga kalau kita memotivasi untuk anak-anak, ya, jadikan motivasinya akhirat, bukan motivasi dunia. Apalagi kalau itu adalah perkara akhirat, ya, menuntut ilmu agama, membaca Al-Qur'an, belajar tajwid, menghafal Al-Qur'an, ya, belajar ilmu-ilmu agama, ya. Motivasi agar paham urusan agama, urusan akhirat. Taib, wala yufhamu mimma taqaddam, dan tidak bisa dipahami, tidak boleh dipahami dari yang telah lewat,
anal insan yatruku tahsila ma yuqimu dunyahu wa rizqahu wa maskanahu wa malbasahu, bahwa manusia dia boleh tidak mencari atau tidak berusaha untuk mendapatkan, untuk menghasilkan ya rezeki atau dunia yang bisa untuk menegakkan dunianya, ya, rezekinya, tempat tinggalnya dan pakaiannya. Bukan berarti, dengan kata lain, bukan berarti dari wasiat tersebut itu manusia fokusnya akhirat tapi tidak peduli dunia, ya. Tetap seseorang berusaha untuk mendapatkan dunia yang bisa mengantarkan dirinya pada akhirat. Sehingga kalau seperti itu apa? Wa yabqa 'alatan 'alal akharin. Kalau seperti itu dia akan jadi apa? Alah, menjadi beban nanti bagi orang lain, ya. Menjadi beban bagi orang lain. Bal la yadurrul muslim an ya'mala wa yaqdah wa yuhassilal mal walau asbahal mal 'indahu katsira. Ya, bahkan tidak membahayakan seorang muslim ketika dia bekerja, berusaha untuk mendapatkan duit, ya, kemudian dia memiliki harta yang banyak, itu tidak berbahaya baginya, tidak membahayakan dirinya. Lakin alladhi yadurruhu an takuna dunya hammahu wa bughyatahu wa maqsadahu wa mablagha ilmihi. Tapi yang berbahaya adalah ketika dunia itu menjadi ambisinya, menjadi tujuannya, ya, menjadi maksudnya, menjadi tujuan dari ilmu yang dia miliki. Seorang kalau ambisinya dunia itu mengerikan, apalagi kalau sampai tidak peduli halal dan haram, ini riba atau bukan, tidak peduli, ini ada kezaliman dari pada orang lain atau tidak peduli. Yang penting fulus, dengan fulus segala sesuatu mulus, ya. Hal min mazid, seperti neraka jahanam, dia berkata, ya. Mana fulus berusaha untuk mendapatkan fulus dengan berbagai macam cara, tidak peduli halal haram. Ini kebanyakan manusia, ya. Terkadang kalau saya pribadi, ya, lewat rumah besar, ini rumah besar sekali, ya, masjid ini masih kalah besar, ya. Pikirannya apa saya? Listriknya berapa, gajinya orangnya berapa, ya, apalagi pokoknya banyak lah berkaitan masalah itu, ya. Rumah besar gimana, gajinya gimana ini, ya, listriknya aja berapa juta ini habis, ya. Belum lagi mungkin butuh pembantu, dia kalau hanya keluarga kecil butuh pembantu berapa ini dan sebagainya. Intinya butuh duit banyak, yang kemudian akhirnya dia berarti gajinya besar. Nah, kok bisa besar? Berarti dari usaha apa dia, ya? Terkadang saya berpikir seperti itu kalau pas lewat rumah-rumah besar seperti itu, ya. Tapi kalau kita perhatikan umumnya kemudian orang tidak peduli halal dan haram dan tujuannya dunia, Allah akan beri, ya. Allah akan beri, sehingga kita tidak heran lagi, ya. Memang di antara mereka, ya, ada yang benar-benar halal, usaha yang halal, ya, dari bisnis yang halal pasti ada dan banyak insya Allah, ya. Tapi kebanyakan dari manusia itu adalah orang kufar, bahkan bisa jadi yang muslim pun tidak peduli halal dan haram, ya. Usaha yang haram, bisnis yang haram, kezaliman, ya, riba, demikian pula hal-hal yang lainnya yang ada kezaliman, tidak peduli, yang penting adalah dapat duit. Ya, ya, memang tujuannya seperti itu. Allah beri, ya, Allah beri. Nah, kalau seorang hamba tujuannya seperti ini mengerikan, ya, ini mengerikan. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi du'a'ihi, sebagaimana riwayat dari Nabi bahwa beliau dalam doanya berkata, ya, doa yang agak panjang, di antaranya wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami dan puncak dari ilmu yang kami dapatkan, ya. Ya, jadi jangan sampai ambisi seorang hidup di dunia ini untuk mendapatkan dunia. Orang mendapatkan harta sebanyak apapun, dia punya duit sebanyak kontainer,
pelabuhan atau sebanyak pulau, ya, tetap kalau dia meninggal bukan duitnya selesai, ya, berpindah kepada orang lain. Kapan hari di sini di mana ya, lupa saya tempatnya. Jadi di tengah padang pasir ditemukan lempengan emas punya orang, ya, punya orang sini. Jadi dia punya emas, lempengan emas itu yang murni, itu yang banyak, disimpan di tengah padang pasir jauh dari pemukiman manusia. Dia tutup dengan pasir, tapi qadarullah terbuka, akhirnya ketahuan, ya. Akhirnya dia kemudian bercerita bahwa saya emas ini demikian, dia punya bisnis macam-macam dan seterusnya, ya. Saking banyaknya emas yang dia miliki, ya, sampai ada yang diletakkan di tanahnya di tengah padang pasir, ya. Jadi jauh dari pemukiman. Dan orang tidak berpikir seperti itu kan. Orang paling naruh emasnya di mana? Di rumah, di gudang, di tempatnya. Ini di tengah dan banyak, melimpah. Ini termasuk berita yang viral akhir-akhir ini di Arab Saudi. Hanya saja kalau orang-orang sini secara umum, ya, masya Allah, mereka usahanya diberkahi, ya, harta melimpah, ya, tidak lepas. Tentu saja dimanapun bisa jadi ada yang dari yang usaha haram, ada yang halal. Tapi kalau secara umum di sini, secara umum insya Allah adalah dari usaha yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innaka intadhar warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alah, ya, dalam keadaan kekurangan, ya, kemudian mereka meminta-minta kepada orang lain, ya. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap dunia itu dibutuhkan, tapi jangan dijadikan sebagai ambisi, ya. Fokusnya adalah mendapatkan dunia, jangan. Makanya kemudian beliau mengatakan, faman ja'ala hammahul akhirah, siapa yang menjadikan ambisinya itu adalah akhirat, jama'allahu alaihi syamlah, maka Allah akan mengumpulkan apa yang tercerai-berai dari urusannya. Allah akan himpun, Allah akan satukan, ya. Wa atathun dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang padanya dalam keadaan hina dina, ya. Orang yang fokus akhirat, ini Allah akan beri. Ini adalah termasuk bagian dari lafaz hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atathud dunya wa alaihi raghimah, dunia akan datang padanya dalam keadaan hina, ya, bagi orang yang fokus mendapatkan akhirat, ya. Lakin akan tetapi man ja'ala hammahud dunya, siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqarahu baina 'ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakirannya di hadapan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kataballahu lahu, dan dunia tidak datang padanya kecuali ya yang memang Allah telah tetapkan, tuliskan baginya, ya. Ini bagi yang mengharapkan dunia dan akhirat perbedaannya. Makanya orang yang mengharap akhirat, Allah cukupi dunianya, dan orang yang mengharapkan dunia, sebanyak apapun dunia Allah berikan padanya, maka tidak akan puas, ya, tidak akan puas. Udah itu dia yang hina di hadapan dunia. Berbeda orang yang ambisinya akhirat, dunia yang hina di hadapan dirinya, ya. Makanya kan sebagian orang-orang yang Allah berikan dunia padanya, dia tetap secara stylenya, penampilannya biasa saja. Makanya terkadang kita bisa melihat antara orang yang kaya betulan atau kaya dibuat-buat, ya. Kaya yang betulan tidak perlu, dia sendalnya sendal swallow biasa, pakaiannya biasa saja, ya. Hatta Sadio Mane, ya, HP-nya pecah-pecah ininya,
Di apa namanya, stadion mana namanya? Pemain bola sekarang di mana dia? Di Jerman. Kalau di liganya liga masih di Liga Inggris. Sudah ke Jerman. PSG. Apa? Bayar dan sebagainya. Baik. Sudah hijrah ya, bukan di Liverpool lagi. Nah, ini dia penampilannya, stylenya seperti itu saja ya. Padahal dia yang buat sekolah, bikin rumah sakit, nyumbang untuk negara. Dia kayak presiden, bahkan lebih mulia daripada presiden sana ya. Kalau presiden itu biasanya kan minta gaji ya. Kalau dia yang ngasih duit, malahan mengeluarkan duit ya. Negara seandainya membangun, itu duitnya siapa? Rakyat. Kalau dia pakai duitnya sendiri ya. Kayak punya dari mana? Senegal. Kayak punya Senegal saja dia mah ya. Ini luar biasa beliau di sisi itunya ya, di sisi itunya, apalagi beliau seorang muslim ya. Kita tidak lihat sisi yang lainnya. Taib. Mungkin ini ikhwas sekalian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wasiat bagi kita para syabab. Sampai wasiat yang kelima, insyaallah pekan selanjutnya kita akan sampaikan wasiat yang keenam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.